Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihil burhanu al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa adimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahi dawa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ba'd. Kematian lebih baik bagi seorang mukmin. Saudara-saudara, ujian adalah suatu yang pasti menimpa orang mukmin. Ujian bisa berbentuk perkara yang menyenangkan atau bisa juga berwujud sesuatu yang menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, kematian akan menimpa semua jiwa makhluk. Sesungguhnya kematian merupakan minuman yang harus direguk. Walaupun seorang manusia itu sudah hidup lama dan diberi umur panjang, bertahun-tahun pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hambanya di dunia, memberikan kepada mereka perintah dan larangan, menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan, dengan kekayaan dan kemiskinan, kemuliaan dan kehinaan, kehidupan dan kematian, sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik perbuatannya, siapa yang akan tersesat atau selamat di tempat-tempat ujian. Nah, saudara-saudara, di antara makhluk, di antara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya adalah dengan mewafatkan orang tersayang, baik itu orang tua, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu saudara atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmah dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, semua itu harus dihadapi dengan kesabaran, hati menerima, lisan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hanya kepadanya kita semua akan kembali menghadap pengadilannya, dan anggota badan pun tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, seperti menjerit, menampar pipi, merobek baju dan semacamnya. Ketahuilah manusia memiliki ilmu yang sangat terbatas, sehingga
Seringkali penilaiannya terhadap sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Manusia terkadang menyukai suatu perkara, padahal perkara itu akan berpotensi untuk mencelakakan dirinya. Demikian juga terkadang membenci suatu perkara, padahal sesuatu yang dibencinya itu baik dan bermanfaat baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Saudara-saudara, oleh karena itu ketika seseorang ditimpa ujian kematian orang yang dicintai, dia harus husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, dan berusaha menghadapi musibah ini dengan kesabaran. Dengan penuh kesabaran, di antara cara meraih kesabaran ketika ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, dan orang yang mati tersebut adalah seorang mukmin, adalah dengan meyakini bahwa kematiannya adalah merupakan kebaikan bagi dia sebagai seorang mukmin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.